Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang sudah memampukan kami dan menolong kami semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berotoritas dan memakai seluruh jaringan yang ada, baik lewat Zoom, melalui HP, dan laptop, kiranya Tuhan memberkati sarana ini untuk kami bersekutu. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah kami malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua bersuka cita. Sengaja saya malam hari ini ada di belakang saya lambang Kalimantan dan baju saya adalah Kalimantan. Karena saya berada di tengah-tengah Kalimantan. Jadi saya bangga berada di tempat Kalimantan. Keren, karena tempat Kalimantan penuh dengan damai sejahtera. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya di rumah ada acara keluarga. Tadi cuman Lydia susah mengatur jadwalnya karena saya memang Bapak Ibu jadwalnya udah lumayan banyak sekarang, udah cukup padat dalam setahun ini sudah banyak, tapi tidak apa-apa. Hari ini saya berbicara tentang Tuhan yang memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi dan keadaan di mana kita berada, khususnya kita Indonesia, tidak banyak juga pendeta yang menakut-nakuti kita, yang berkata begini dan terjadi ini, terjadi itu. Tetapi segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka semuanya tidak akan terjadi. Tuhan yang memperhatikan kita, karena Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Dia Bapa yang begitu baik dan mengasihi kita semua. Dan saya percaya juga Bapak Ibu perhatian Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sudah Bapak Ibu Saudara alami atau dirasakan atau dinikmati. Bapak Ibu ya, dinikmati dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari detik ke detik, kita menikmati perhatian Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita menjadi dasar kita malam hari ini. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Saya membacakannya Bapak Ibu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks ini, kita melihat Mazmur Daud ini adalah Mazmur Daud yang disampaikan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang kedua dan di ayat berikutnya, di sana sungguh perhatian Tuhan luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, sangat jelas Alkitab berkata bahwa seseorang itu tidak pernah terjadi atas kehendaknya sendiri. Atau manusia itu tidak pernah terjadi atas kemauannya sendiri. Semuanya terjadi karena Tuhan. Semuanya terjadi karena Allah. Makanya di ayat yang 13 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Jadi saya mencoba mencari Bapak Ibu, buah pinggang ini itu berfungsi untuk apa sih? Tahu ya buat pinggang kita ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya ginjal kan? Buat pinggang kita itu kan ginjal. Ginjal itu berfungsi untuk memompa kan? Memompa cairan, makanya kalau kita udah mulai donor darah dan segala macam. Rupanya bermanfaat juga ginjal itu menandakan jenis kelamin. Jadi seseorang tidak pernah mengharapkan dirinya mau jadi laki-laki atau perempuan. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Makanya Alkitab berkata kita sungguh bangga Tuhan memperhatikan kita. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Tuhan yang membentuk segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Baik mata, mulut, telinga. Banyak orang sekarang kalau kita melihat ya, tidak senang dia dengan hidung pesek, dioperasi. Tiba-tiba bingung dia nanti kalau pulang. Dulu waktu saya ciptakan kok beda ya? Ya kan? Waktu dulu agak sedikit pesek, tiba-tiba mancung, ditambah besi dan segala macam. Nah maksud saya ketika Tuhan sudah memperhatikan Bapak Ibu Saudara dan saya, janganlah kita merusaknya dengan apa yang ada sekarang ini. Banyak juga orang-orang muda merusak hidupnya dengan narkoba,
dengan pesta pora, dengan seks bebas. Dia kira dengan seks bebas sudah selesai segala perkara dunia, nafsunya. Dia menghabiskan hidupnya hanya untuk dibunuh oleh iblis. Dia menghabiskan masa depannya hanya untuk dihancurkan oleh iblis. Jadi Bapak Ibu, saya lihat kita di ruang Zoom ini ya, semua hamba Tuhan. Saya percaya kita semua adalah dibentuk oleh Tuhan. Di tangan yang sama yang membentuk kita, yaitu tangan Tuhan. Yang membentuk Adam. Meskipun dia tidak bentuk lagi kita dari tanah liat. Tetapi Tuhan membentuk kita melalui rahim ibu kita. Melalui orang tua kita. Itu hanya sebagai sarana untuk Tuhan. Dan kita harus perlu menyadari bahwa kita itu dibentuk oleh tangan yang ajaib, yaitu tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang membentuk Bapak Ibu, saya percaya tidak ada yang sama dalam hidup Bapak Ibu. Ketika kita menyadari bahwa tangan Tuhan yang membentuk kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Coba kalau tangan manusia yang membentuk kita, kalau semua namanya sama, panggilannya Pak Hari, kira-kira kita bisa membedakan nggak? Nggak bisa kalau semua namanya Pak Hari. Coba bayangkan berapa miliar orang yang ada di dunia ini. Ada nggak yang kira-kira yang sama namanya? Paling-paling mirip. Dari mana manusia mendapatkan pikiran itu? Dari mana manusia mendapatkan pengetahuan itu? Semuanya berasal dari Tuhan. Karena Allah yang membentuk. Manusia diciptakan dengan begitu luar biasa. Tuhan menciptakan kita menjadi wakilnya Tuhan, bukannya? Ya kan Bapak Ibu? Menjadi wakilnya Tuhan. Kita mewakili Tuhan di muka bumi ini. Tetapi karena kecerobohan Adam dan Hawa, maka wakilnya Tuhan itu terpisah. Tetapi karena Kristus mengasihi kita, dikembalikan kita menjadi wakilnya Tuhan. Masa wakilnya Tuhan suka mengelusi? Masa wakilnya Tuhan suka kata-katain orang? Sorry ya, saya cuma hanya ingat. Karena wakil Tuhan gak seperti itu. Kita harus menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan menjadikan kita wakilnya di muka bumi ini. Masa perkataan wakil Tuhan, perkataan-perkataan yang kotor, bukankah Alkitab berkata jangan perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita. Karena dari mulut yang sama kita menyembah Tuhan. Makanya Efesus 2 berkata, kita itu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang ketika kita lahir baru berarti kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disediakan Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan atau kita ini yang mengikuti Tuhan, kita itu dibentuk Tuhan. Berarti kita semua spesial, unik. Nah, keunikan kita itu jangan kita hancurkan dengan hawa nafsu yang semata. Iya kan? Jangan Bapak Ibu. Iya sih Pak, habisnya sih Pak dia menggoda saya Pak. Dia chat-chat saya setiap malam. Hai sayang, sudah makan dan segala macam. Mari kita bertemu. WA terkadang sekarang menjadi tempat perselingkuhan loh Bapak. Iya kan? Dihapus supaya istri tidak tahu kan begitu. Ada suami yang sangat luar biasa tidak boleh melihat istri, tidak boleh pegang HP-nya. Kenapa? Ada makhluk apa di HP-nya sehingga istri tidak boleh pegang. Ya kan dalam berumah tangga kan nggak boleh seperti itu. Mohon maaf ya, saya juga sudah berumah tangga. Istri saya tahu apa yang menjadi password HP saya. Istri saya tahu. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita didesain oleh Tuhan. Wah, ada juga yang mengatakan juga, nggak perlu istri melihat HP kita. Buat apa dia lihat HP kita? Nggak usah curiga lah. Kan begitu kan? Nggak usah curiga. Tapi teleponan sampai jam 2 malam. Ada juga orang Kristen begitu. Suami istri, ya kan? Istrinya tidur. Tiba-tiba bangun. Ngapain? Teleponan. Ini sembunyi. Anda dan saya spesial di mata Tuhan. Kita unik. Jangan hancurkan keunikan itu dengan hal-hal yang lahiriah. Iya Bapak Ibu, kita berjuang sampai akhir. Saya juga berjuang. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya berjuang. Kita hari demi hari harus berjuang. Hari demi hari kita harus membangun hubungan ini. Dan kita harus menyadari bahwa kita itu dibentuk oleh Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu, hanya 2 yang dibentuk oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Selalu saya ingatin ini. Karena berbicara Tuhan membentuk. Tuhan tidak pernah membentuk yang namanya gender lah, jenis kelamin yang berbeda lah, bencong lah, tidak ada. Coba baca Alkitab. Alkitab berkata, banci tidak ada tempat di dalam kerajaan surga loh Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau mungkin ada
ada Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang berkelakuan banci, ya marilah kita menyadarkan dia bahwa dia dibentuk oleh Tuhan. Nggak ada itu, nanti dibaca di Korintus itu cukup jelas bahwa banci tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Soalnya di Indonesia saja tidak diakui KTP-nya kan? Yang diakui di Indonesia hanya 2 KTP kan? Hanya 2 kan? Laki-laki dan perempuan. Hukum negara saja tidak mengakuinya. Bagaimana hukum surga yang begitu luar biasa? Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang membentuk kita. Itulah perhatian Tuhan yang luar biasa. Unik saya itu Bapak Ibu. Kita semua unik. Tapi tidak mungkin kita harus menjadi sama. Ketika keunikan kita itu nggak mungkin kita harus menjadi sama. Kita semua harus menjadi pengkhotbah. Tidak mungkin. Karena Tuhan membentuk kita itu menitipkan talenta-talenta yang luar biasa di dalam diri kita Bapak Ibu yang dikasihi. Buktinya Tuhan itu tidak. Nah Bapak Ibu, inilah yang saya mau katakan bahwa tidak ada tempat persembunyian kita. Kenapa? Karena ada ikatan batin kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita perlu sadari. Bahwa ada ikatan batin kita dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu rohnya. Nggak bisa dipisahkan dari diri manusia. Rohnya Tuhan. Mari coba kita lihat. Bapak Ibu, tidak ada tempat pelarian bagi kita. Mobil mewah segala macam, rumah segala macam. Tidak ada tempat pelarian. Saya membacakan ya Bapak Ibu ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengetahui baik kita duduk berdiri. Kenapa? Karena Dia yang membentuk kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku. Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat berlari dari hadapanmu? Jika aku menghendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap raja dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kira-kira ada tempat yang bersembunyi? Enggak ada. Mau ke dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Di mana tempat persembunyian? Tapi ini kasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa perhatian Tuhan itu Dia yang membentuk. Dia bentuk, Dia desain sedemikian rupa. Supaya wajah kita itu penuh dengan kemuliaan. Dipulihkan kemuliaan yang sudah hancur itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia datang, Dia memberikan hidup. Nah Bapak Ibu, yang berikut yang kita pelajari dalam ayat ini Bapak Ibu. Membentuk buah kandunganku, menenuk aku dalam kandungan ibu. Adakah yang suka tenung di sini Bapak Ibu? Yang suka anyaman-anyaman itu ya? Barang-barang yang dijahit atau dari tikar itu dibuat dari itu kan? Ada kan? Kira-kira salah nggak? Indah nggak itu? Indah. Kenapa? Karena dia ahli. Hanya seorang ahli lah yang bisa mampu menciptakan karya yang indah dari anyaman itu. Dan orang-orang yang anyaman itu tidak semua orang memilikinya. Tidak semua. Saya tidak bisa. Mungkin Ibu Mawar bisa. Karena Ibu Mawar kemarin susun benang menjadi tas. Tidak semua kita bisa. Apakah indah-indah? Tuhan yang membentuk kita dan menenung. Dia tenung kita. Dia desain kita sedemikian rupa. Supaya kita memiliki kehidupannya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus menyadari itu. Di dalam kandungan pun Tuhan sudah menenung kita. Tuhan sudah menolong kita semua. Jadi jangan lagi dipoles. Ada orang-orang sekarang kan, ya saya bukan menghakimi ya Bapak Ibu. Terimalah hidup kita itu apa adanya. Karena itulah keunikan kita. Orang yang belum berdamai dirinya di dalam dirinya sendiri, dia tidak akan pernah melihat perdamaiannya dengan Allah. Hanya orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan menyadari bahwa Kristus sudah memperdamaikannya, maka dia mampu menerima dirinya sendiri. Banyak orang sekarang mau jadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ayat yang ke-5.
Ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan memperhatikan kita, dia membuat kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Adakah orang tua yang bisa melihat anaknya waktu pertama-pertama selain daripada ketika di USG, oh iya jenis kelamin anakku ini dan segala macam. Sebelum itu Tuhan jauh lebih sudah mengetahui. Makanya kedahsyatan Tuhan itu luar biasa dan ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sia-siakan, jangan hancurkan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama dan kita menyadari bahwa hidup kita itu penuh kejadian-kejadian dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita terus melangkah di dalam roh Tuhan. Kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan itu? Tidak ada kan Bapak Ibu? Tidak ada tempat yang lebih aman. Tempat yang paling aman adalah hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mungkin di dunia ini kita berkata, aku tidak mampu. Aku nggak bisa ini dan segala macam. Kalau kita bersama-sama dengan Yesus, kita akan menjadi warga kerajaan Allah. Itu kan impian kita bersama. Menjadi warga kerajaan Allah. Berarti kita harus mempunyai karakter kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah berpikir, itu yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, itu yang harus menjadi bagian kita. Itu yang harus kita gumuli hari demi hari. Amsal 55 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkahnya diawasi oleh Tuhan. Segala jalan kita terbuka di mata Tuhan. Terbuka. Dan segala langkah kita diawasi oleh Tuhan. Diawasi oleh Tuhan. Kejadian kita dahsyat. Makanya Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu mati di dalam dosa. Tuhan tidak pernah mau kita itu mati di dalam dosa kita. Makanya dia rela mati. Dia merelakan nyawanya. Dia merelakan apa yang hebat dalam dirinya. Dia merelakan segala sesuatu. Karena apa? Karena dia begitu sayang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia begitu mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi itu yang unik Bapak Ibu. Dalam diri kita Tuhan memberikan kedahsyatan. Yesaya 43 berkata ayat 4 begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Bukan saya yang mengatakan, bukan sesama manusia yang mengatakan bahwa kita itu berharga dan mulia, tetapi Allah sendiri yang memberikan dan memeteraikan hal itu dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita berharga dan mulia. Jadi mari kita berlomba-lomba. Kita makin hari makin bersyukur karena kejadian kita dahsyat. Allah memperhatikan setiap keadaan kita. Keadaan buruk sekalipun. Paulus berkata dalam bentuk nyanyian kan. Sekarang udah dalam bentuk nyanyian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakan ketelanjangan. Lalu ayat itu menjawab apa? Tak satu pun. Tak satu pun. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus perlu menyadari perhatian Tuhan dalam hidup kita. Dia menganggap kita berharga. Mungkin manusia tidak menganggap kita berharga. Apalagi ya kalau manusia itu kan selalu melihat dari apa yang dia lihat. Wah, hidupnya begini. Udah dia dicap dan segala macam. Kalau Tuhan yang mengubah, tidak ada satupun yang dapat membentuk. Padang gurun itu bukan tempat yang enak Bapak Ibu. Padang gurun itu tempat yang dimana panas terik matahari. Tapi Tuhan bisa ubah itu menjadi taman, menjadi karya. Kalau seseorang mengukur berkat Tuhan dengan bilangan, kita salah. Karena berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan bilangan. Tapi berkat Tuhan itu diukur daripada keseluruhan hidup kita. Jadi mari yuk Bapak Ibu, kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita spesial. Saya ulangi kata ini. Saya dan Bapak Ibu adalah spesial. Tidak ada yang seperti Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi mari kita bersyukur hari demi hari. Kita jangan terlalu kecewa dengan keadaan. Karena Tuhan mampu memelihara kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan mampu memelihara kita.
Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau kita membaca kisah Nabi Elia, kira-kira burung gagak itu sukanya makan daging kan? Ya kan Bapak Ibu? Tapi kira-kira ada yang lebih menarik. Kalau daging kan sudah tersedia. Kira-kira burung gagak itu ada pabrik roti nggak? Nggak ada di pabrik roti. Tapi coba lihat kasusnya Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak membawa daging dan roti untuk dimakan oleh Elia. Coba dalarkan. Burung gagak punya pabrik roti. Kan nggak ada. Itu caranya Tuhan menolong kita. Berbagai macam cara Tuhan lakukan menolong kita, memelihara kita. Supaya kita itu, karena kita itu, kejadian kita dahsyat. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal ada. Dan dalam kitab semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Selagi kita bakal ada, Tuhan sudah menyediakan hari-hari kita yang luar biasa. Dia melihat, matamu melihat selagi aku bakal anak. Belum jadi aja, sudah Tuhan lihat. Tuhan yang melukiskan. Pelukis yang handal pasti akan menghasilkan lukisan yang hebat. Tuhan melukiskan kita menjadi orang hebat. Kenapa kita tidak menjadi orang hebat? Karena kita tidak pernah berserah diri kepada pelukis kita. Kita mau berjalan dalam kemauan kita sendiri. Kita mau berjalan dalam ego kita sendiri. Kita mau berjalan dalam rencana kita sendiri. Mari kita belajar untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan dalam hidup kita. Jangan selalu pandang hal-hal yang kejadian dalam hidup kita itu menjadi sakit gitu. Cobalah pandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, bahwa ada tangan Tuhan yang menolong kita di sana. Sebab Roma berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin Ibu Lydia sekarang ya sedang menikmati sakit. Marilah ucapan syukur dari hari ke hari. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Mohon maaf ya, banyak orang sekarang berdoa, Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan aku mau tinggalkan Tuhan. Mau ini tawar-menawar dengan Tuhan. Loh, mungkin itu yang menjadi bagian kita. Kita harus perlu menyadari bahwa di sana Tuhan pun ikut turun tangan bekerja. Makanya Daud berani berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ketika aku berjalan dalam lembah kelam, Tuhan pun ada di sana untuk menolong. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita, bukan hanya secara materi, tapi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita melalui kesehatan, melalui hal-hal yang lain, melalui anak-anak kita yang diberkati Tuhan, tidak narkoba, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Mari teguhkan hati di dalam, karena mata Tuhan sudah tertuju bagi setiap kita semua. Mata Tuhan ada melihat Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya Alkitab berkata dalam Amsal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di rumah saya, mata Tuhan ada di rumah Bapak Ibu. Terlebih lagi, mata Tuhan ada di dalam hati Bapak Ibu. Melihat hati Bapak Ibu. Apakah lurus hatinya enggak ya? Apa bengkok hatinya apa enggak ya? Karena kita berkata, orang yang congkak hatinya apa? Direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan kita, mari kita melihat perhatian Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan. Kita terus berdoa. Kita terus pasrah diri kepada Tuhan. Kita terus mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita terus merindukan Tuhan dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin ujian tidak pernah selesai dalam hidup kita. Abraham juga dia mengalami ujian. Baik itu dalam berumah tangga, baik itu dalam anaknya, dia juga mengalami ujian. Tetapi semuanya dia pasrahkan kepada Tuhan. Sadarilah Bapak Ibu, bahwa tanpa Tuhan, mungkin kita bisa bernafas, mungkin kita bisa berjalan. Tetapi kedamaian itu tidak bisa dibeli oleh uang. Kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan harta yang kita miliki. Kita dahsyat, kejadian kita dahsyat. Tuhan memperhatikan kita ketika kita bakal anak. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, anak kecil yang baru lahir. Terkadang dia senyum sendiri loh Bapak Ibu. Pernah kan melihatnya? Tapi ketika kita udah orang tua, kita kalah loh sama anak bayi.
Terkadang kita ketika sudah menjadi dewasa kita kalah sama anak bayi. Anak bayi aja bisa senyum, dia tersenyum kepada kita. Gak tahu apa yang dibicarakan, gak tahu apa yang diomongin. Itulah kejadian kita dahsyat dan ajaib. Pertumbuhan kita ada di tangan Tuhan. Berakarlah, bertumbuhlah, berbuahlah di dalam Tuhan. Karena Dia memperhatikan hidup kita dari menit ke menit, dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hormat dan pujian kami naikkan kepada Engkau Allah Israel yang sudah menolong kami dan menopang kami semua. Kiranya Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam hidup kami hari demi hari, supaya kami melihat bahwa kami ajaib di mata Tuhan. Kami dahsyat dan kami luar biasa. Jadikan kami saksi-Mu sampai akhir hayat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Pungki. Baik, terima kasih Pak Efrianto. Bu Lydia sudah bisa? Boleh Silakan Bu Lydia. atur yang doa ya. Boleh, ya. Ya, baiklah. Tapi saya sambil berbaring. Ya, apa-apa. Silakan berdoa. Baik, terima kasih Pak Ifrianto untuk firman-Nya. Dan malam ini kita akan masuk di doa syafaat. Mungkin Bu Pungki mau bersaksi? Sedikit saja kalau begitu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya memang kemarin sakit bukan alang kepalang biasa. Sakit karena kasep dikerok. Pak Hari sampai hafal itu. Karena biasa kerokan, kalau dulu saya memang seminggu sekali harus, sekarang bisa sebulan. Tapi ya pada saatnya tidak ada yang ngerok, betul-betul drop saya. Itu sudah sakit yang biasa. Pas bertepatan dengan apa yang saya alami, tiba-tiba tenggorokan diserang. Sebelumnya demam sedikit kecil. Wah, kenapa nih, mau flu kali. Mau batuk, tapi tidak jadi. Tidak sampai pilek, tenggorokan. Nah, saya pikir, wah ini Omikron kali. Saya baca, saya kan dapat ilmunya dari Pak Hari itu. Tanda-tandanya begini, obatnya ini. Wah, Panadol, gue bisa beli di warung. Saya pikir begitu. Apalagi vitamin C masih ada tinggal 2 biji, tinggal 2 lembar itu. Ya sudah, apa yang ada saya pergunakan. Kok rasanya begini, tenggorokan makin semuanya sini sakit, kaku, nyeri, ngilu, nggak karu-karuan, badan sakit semua. Saya bilang sama Bu Lydia, sudah Bu 80%. Saya pikir 80%, serang lagi. Tapi saya tengeng-tengeng, saya tidak tahu apakah serangan itu karena kondisi saya yang lemah atau ada serangan lain, saya tidak peduli, pokoknya segala macam serangan saya tolak, saya tengeng. Nah, terus saya juga paham jangan-jangan Omikron. Kemudian saya dengar di TV kemarin, kok persyaratannya untuk menjadi Omikroner harus begini, jadi pusing, sakit. Kalau saya pusing sedikit, memang pusing. Hari-harinya memang saya pusing, mungkin ada sesuatu yang tidak beres di dalam aliran darah saya mungkin. Kemudian juga setelah saya minum obat, ada Panadol, ada Panadol, ada Fit itu ya, anak saya memberi tempo hari masih ada sisa, saya minum berkurang. Terus saya dengarkan di TV biasanya begini. Oh, saya yang paling parah adalah serangan di tenggorokan. Oh, mungkin saya hanya masih masuk angin, semoga hanya masuk angin kasep dan radang tenggorokan saja. Sudah, mudah-mudahan hanya itu. Saya tetap tekun minum obat, banyakin tidur. Anak saya salah pulang, biasanya hari Minggu malam pulang, nggak usah pulang. Siapa tahu aku Omikron. Daripada kena semua. Anak saya nurut, anak mantu cucu nurut semua di sana. Untung mereka sekolahnya tadinya sudah ada tatap muka, diulang kembali menjadi, karena meningkatnya COVID, diulang kembali menjadi online. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tadinya ngapain ini? Ya kalau iya yang sakit, enggak, pokoknya sudahlah. Pokoknya kamu jangan pulang. Kalau untuk belanja nanti ditransfer aja, saya bilang. Padahal saya nggak punya rekening. Kenapa? Saya sudah nggak main rekening. Karena apa? Tapi memang tidak main rekening, jadi saya nebeng. Rekeningnya nebeng.
Karena memang tidak ada saldonya, jadi ngapain pekan Main depan? uang cash aja ya Bu Pungki ya. Apa? Main uang cash aja. Rekeningnya orang, saya pinjam. Karena nggak ada saldonya, ngapain main rekening ya? Ya sudah, puji Tuhan. Jadi setelah saya agak enak, kemarin saya dengar begini-begini, oh berarti saya mudah-mudahan hanya radang tenggorokan karena masuk angin yang luar biasa. Memang saya kurang istirahat. 2:30 selalu pagi saya sudah bangun. Persiapan ini itu ya, penting-penting ya, penyembahan ya, pujian yang doain anak saya yang jauh di sana. Mengkhawatirkan ini itu. Baru saya masuk persiapan di meja Zoom itu jam 5. Sudah siap semuanya. Tinggal tunggu. Kok jam 5? Bukan jam setengah 5. Jam setengah 5 lewat 15 saya siap untuk buka, tapi saya masih mempelajari puji-pujian. Malam saya pelajari juga. Besok temanya ini saya berusaha untuk minimal tuh menyerempet atau mirip dengan yang dikehendaki oleh pembicara. Saya memang berusaha sekali itu. Nah, itu kan perlu waktu, juga perlu tenaga, perlu pikiran. Ya, tapi puji Tuhan saya sudah sehat. Mudah-mudahan tidak lagi sakit, dan biarlah semuanya juga semakin sehat. Ada adik Mawar ya, semakin sehat, Bu Lydia semakin sehat, Bu Ana juga semakin sehat, semuanya kita sama-sama hanya berserah pada Tuhan, Bu Ana. serah dan berjaga-jaga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bu Lydia. Silahkan. Ya, terima kasih. Tuhan berkati dan doa-doanya terima kasih. Sorry, ada terlambat ya, saya baru selesai urus suami saya jadi babysitter, jadi suster. Maaf. Kemarin saya terima berkat dengan rekening Nebeng, saya beli vitamin C. Panadol saya tambahin. Saya gas pokoknya. Panadol saya vitamin C ada sedikit lah. Saya beli itu, saya nggak ini secukupnya saja. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Dalam kondisi apapun kita, Tuhan tidak syukur. pernah meninggalkan kita. Kesaksiannya sudah memberkati kita semua. Tetap semangat Bu Pungki. Amin. Semangat. Mbak, vitamin nanti tunggu ya. Masih Ya, saya dikirim ini ya, Mbak. Mau ada vitamin kiriman langsung, tidak lewat Zoom. Cuma lagi mikir apalagi yang mau ditambahin, makanya belum keluar rumah, makanya tunggu ya, Mbak. Ya, sabar. Soalnya bukan kemarin saya cerita sama Bu Ana. Bu Ana, Bu Pungki itu kena, saya bilang gitu. Oh iya. Tapi memang di keluarga nggak cerita, Ana yang nyiplos di keluarga. Iya, maaf, saya asal bicara aja, kena gitu. Terus Bu Ana cerita nih, oh iya nanti saya kumpulin ada obat-obat ini di kota. Oh iya, kasihan itu Bu Pungki sendiri di rumah. Ya, vitamin nanti memang saya rutin beli, Bu. Jadi memang saya juga pakai, anak-anak pakai. Cuma maksud saya apa-apa Mbak Pungki perlu, itu bagus banget soalnya. Ada kalsium, ada vitamin E-nya, ada vitamin C lengkap segala. Sabar ya, Mbak. Siap. Sambil nunggu cari yang lainnya mau dikirim. Ya, terima kasih. Baiklah, kita masuk di doa syafaat. Doa syafaat saya minta kesediaannya dari Pak Tommy. Memohon kepada Engkau Tuhan, agar berkenanlah kiranya Engkau meluluskan apa yang menjadi permohonan-permohonan kami malam hari ini. Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu atas diri hamba-Mu yang bersabda bahwa sudah sepatutnya lah kami mensyukuri keberadaan hidup kami dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memang unik
kami istimewa. Kami bersyukur sekalipun keberadaan kami tidak sempurna, tapi kami dapat mengenal Yesus yang maha sempurna. Dan kesempurnaan Tuhan itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kami, tanpa kami harus malu dengan keberadaan kami yang sesungguhnya. Tuhan, biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar ini dapat menjadi satu pegangan hidup kami, untuk kami dapat senantiasa mensyukuri nikmat, berkat, anugerah, dan pemberian-pemberian daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, dan biarlah kiranya Tuhan juga menopang pelayanannya, sehingga melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga agar kiranya Tuhan memberkati Zoom ini ya Tuhan. Zoom ini adalah sarana, tempat di mana kami berbagi kebenaran, tempat di mana kami saling menguatkan, saling mengisi, saling mendoakan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar Zoom ini dapat senantiasa terus berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan apapun, bahkan dari pihak manapun. Sehingga melalui Zoom ini Tuhan, nama-Mu pun dipermuliakan. Berkati Bapak Hari sebagai penggagas, pendiri, dan juga yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengkoordinir segala sesuatu dari anak dan istrinya. Kami membawa mereka kepada Engkau, supaya Tuhan agar kiranya memelihara mereka dan melimpahi berkat-berkat yang mereka gumuli. Tuhan, kami juga bersyukur mendengar, karena Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Pungki dari sakit penyakit yang ia derita beberapa hari yang lampau. Sungguh kami melihat bagaimana anugerah, cinta kasih, dan pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Biarlah itu semua dapat menjadi satu kesaksian yang hidup, untuk di mana nama Tuhan juga disanjung. Ya Tuhan, kami membawa Ibu Ana, supaya agar kiranya Tuhan melihat keberadaan hidupnya. Tuhan yang sangat tahu apa yang menjadi beban, masalah, persoalan dalam rumah tangganya. Kemampuan kami untuk melihat tentu terbatas ya Tuhan. Tapi kami memiliki Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menembus sampai ke tempat tersembunyi sekalipun. Oleh karena itu, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati Ibu Ana, memulihkan kesehatannya, menyembuhkan dari segala gangguan-gangguan yang ia alami, dan disadarkan suaminya, serta semua anak-anaknya menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, dan biarlah keluarga ini menjadi satu keluarga yang dipimpin oleh Tuhan sebagai kepala rumah tangga yang sejati. Kami mempercayakan semua segala urusan-urusan pelayanan, pekerjaan, usaha yang digelutinya, supaya Tuhan juga ikut campur tangan membela. Tuhan, terima kasih. Demikian pula dengan Ibu Lydia Lalang yang saat ini terus menjalani proses penyembuhan. Kami percaya Tuhan bahwa proses demi proses ini akan
membuahkan hasil yang maksimal pada akhirnya, sehingga Ibu Lalang dapat kembali beraktivitas seperti biasa dan melakukan kegiatan-kegiatannya tanpa harus mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati juga keluarganya, berkati sandang, pangan, ekonomi, serta keuangannya. Cukupkan semua apa yang dibutuhkan selama dalam proses penyembuhan tersebut. Kami yakin, kami percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan juga akan dinyatakan atas Ibu Lydia. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat menantu dari Bapak Martin. ya Tuhan, Bapak Martin, Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Bapak Martin yang saat ini sedang berduka Tuhan, yang dimana menantu Bapak Martin ini beberapa waktu yang lampau meninggal dan dikuburkan beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan batin, sehingga ia dapat menerima kenyataan ini dengan legowo, tanpa harus menyalahkan siapapun. Karena sesungguhnya hidup kami memang dibatasi oleh kuasa daripada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi setiap kami. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Martin dan keluarganya. Berikanlah ya Tuhan kepada mereka penghiburan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tidak terus hanyut dalam duka yang berkepanjangan, tetapi dapat menyerahkan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup bagi Kristus, maka mati adalah sebuah keuntungan. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan, baik kami hidup maupun kami mati. Sesungguhnya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih, kami membawa Ibu Mawar juga ke dalam kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Mujizat-Mu kami yakini belum berhenti hanya sampai di sini, tapi akan terus berlanjut dan terus bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu. Biarlah kami semua ada dalam kuasa daripada perlindungan Tuhan, ada kuasa daripada kendali Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi lebih baik dan lebih baik pada akhirnya. Bapak, terima kasih dan terima kasih. Kami mau bersyafaat Tuhan. Bersyafaat bagi keluarga kami semua, tanpa terkecuali yang ada di Zoom ini Tuhan. Supaya Tuhan kiranya menopang kami dalam segala keberadaan hidup kami, dalam segala kesusahan, kesulitan yang kami alami. Jangan biarkan kami, Tuhan, hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang tidak kami lihat, yang selalu menopang rumah tangga kami masing-masing. Dan jangan pernah membiarkan kami ya Bapa hidup selalu dalam kedukaan dengan banyaknya rutinitas dan persoalan yang kami alami. Tapi biarlah itu menjadi satu tantangan bagi kami untuk kami dapat meraihnya. Sebab kami tahu kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan, menang menghadapi segala sesuatunya. Tanamkanlah itu dalam setiap diri kami masing-masing. Tanamkanlah itu dalam setiap keluarga kami,
satu persatu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Kami membawa tempat di mana kami berada ini, supaya Tuhan memberkati. Jadikan kami terang Tuhan, sehingga kami dapat menerangi kegelapan. Dan jadikan kami garam, supaya kami dapat saling memberkati satu sama lain. Sehingga hidup kami yang tampak bukan kami, tapi Kristus yang ada dalam diri kami. Dan orang melihat, sungguh anak Tuhan memang beda dengan yang lainnya. Kami adalah anak-anak terang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk mengemban tugas ini. Sehingga ya Tuhan, melalui keberadaan hidup kami di tempat kami masing-masing, kami dapat membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dan nama Tuhan jugalah yang dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Siapapun mereka, apapun latar belakang gerejanya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Baik demikian pula dengan gereja, tempat di mana mereka bernaung untuk mereka mencari wajah Tuhan. Dilindungi dari segala kuasa si jahat apapun. Sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan mereka bertemu dengan Tuhan di sana. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mulai dari pelosok-pelosok, dari desa, mungkin di kota kecamatan, kota, kabupaten, bahkan di provinsi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menyatukan setiap visi misi kami untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan berikan kepada kami hikmat ya Tuhan, untuk kami dapat menyebarkan berita kebenaran tersebut kepada mereka yang saat ini belum pernah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka pun dapat menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Sehingga ya Tuhan, melalui hamba-hambamu inilah ya Tuhan, gerejamu bangkit. Gerejamu akan terus bersinar, menerangi kegelapan yang saat ini merajalela. Kami saksikan ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bangsa ini juga ada dalam kendali Tuhan. Siapapun orang yang punya niat jahat, ingin mengacaukan bangsa ini dengan segala tipu muslihat iblis, kami berdoa dalam nama Yesus, dihalaukan itu Tuhan dari atas muka bumi bangsa kami Indonesia ini. Dan berkatilah semua pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan untuk memimpin bangsa ini. Baik mereka yang memimpin di desa maupun di kota dan di pusat. Semua mereka ada dalam kuasa daripada Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga dapat bijaksana mereka memimpin negeri ini. Dan makmurlah bangsa kami serta seluruh rakyat yang dipimpinnya. Bapa, kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan tidak menutup mata dengan keadaan bangsa kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan ujian di mana virus Omikron saat ini sedang merajalela, khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Kami melihat, kami mendengar, sudah mulai banyak orang yang terpapar. Oleh karenanya ya Tuhan, kasihani khususnya mereka yang mengalami penyakit tersebut. Biarlah kiranya Tuhan, kami menolak kuasa kematian massal. Tapi kami mau melihat ada pertobatan massal dari setiap peristiwa yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami yakin Engkau juga yang akan memberikan kemampuan kekuatan kepada seluruh medis. Baik itu perawat, dokter yang merawat mereka.
sehingga mereka tetap kuat dalam menangani setiap pasien yang ada, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami mau menyerahkan keberadaan hidup kami malam ini sepenuhnya dalam pengaturan daripada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam diri kami sepanjang malam yang akan kami lalui ini. Tapi satu hal ya Tuhan yang kami percayai, kiranya berkenanlah Engkau menyertai istirahat panjang kami malam ini, sehingga esok kami dapat bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun, dan kami dapat terus lagi berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati sekali lagi kehidupan kami, Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati saudara-saudara kami, baik yang dekat, yang jauh, dimanapun mereka berada. Apabila ada di antara mereka yang sampai saat ini masih mengeraskan hati, belum mau menerima Engkau, Tuhan, jamah hati mereka, supaya mereka pun diselamatkan oleh Tuhan dan beroleh bagian dalam kerajaan kekalnya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu sanggup menjangkau semua itu. Dengarlah permohonan kami ini Tuhan, namun sebelumnya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya itu tidak menjadi penghalang untuk doa-doa kami Engkau terima. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat serta kemuliaan kami kembalikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Amin.